berdoa, mulai tempat saya dalam masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, anak semua apakah hari ini sudah siap belajar? Siap, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita explain terlebih dahulu ya agar pembelajaran kita bisa lebih fokus. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Malam enggak sama sekali. Ya, oke. Malam, sore, pagi, siang, malam. Oh, saya fokus nih cepat ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, sore, malam. Oke, makasih ya. Ya, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin memastikan kondisi sekitar kalian bersih ya. Apa kalian semua sudah mempersiapkan alat tulis dan modul lain-lainnya? Siap, Pak. Ya, jadi kalian sudah siap ya. Oke, sebelum kita mulai masuk materi, Bapak ingin bertanya ke kalian di ruangan ini. Dari masuk materi, saya ingin meminta semua orang di ruangan ini untuk mengangkat tangan kanannya untuk memastikan ditahan sebentar. Sekarang tetap angkat tangan Anda jika dalam kurun waktu 3 hari terakhir Anda pernah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi dibeli hanya karena barangnya lucu atau lapar mata, kebetulan sedang ada diskon saja. Ya, baik, dari boleh ditutupkan tangannya. Dari semua jawaban pastinya berbeda-beda ya, karena masing-masing orang mempunyai skala prioritas masing-masing. Ibu langsung ngomong aja. Ternyata hampir mayoritas dari kita di ruangan ini mengalami hal yang sama ya. Masalahnya sebenarnya bukan karena kita tidak punya uang, tetapi karena kita sering kali bingung membedakan mana yang benar-benar mendesak. Oke, kita tidak akan. Nah, di sini ada kebutuhan versus keinginan. Teman-teman, dasar dari semua masalah keuangan kita sebenarnya berasal dari satu hal, ketidakmampuan kita dalam memisahkan dua kata yang mirip berbeda jauh, yaitu kebutuhan dan keinginan. Di sebelah kiri saya ada kebutuhan. Kebutuhan ini adalah hal-hal yang sifatnya mutlak, harus dipenuhi agar kita bisa hidup, beraktivitas, tinggal, transportasi untuk bekerja atau sekolah, serta biaya pendidikan. Kalau kos tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup kita akan langsung terganggu. Sedangkan di sebelah kanan saya ada keinginan, esensi, harapan, tambahan yang ditujukan untuk meningkatkan kepuasan atau kenyamanan, tetapi kelangsungan hidup tidak terancam tanpanya. Contoh konkret, gadget varian terbaru, makan di kafe estetik, pakaian bermerek impor, hobi koleksi, serta hiburan mewah. Lalu ada matriks prioritas kebutuhan. Yang pertama, penting dan mendesak, kebutuhan pokok, darurat yang tidak bisa ditunda, tidak memiliki konsekuensi fatal jika dilewatkan secara langsung. Yang kedua, penting tapi jangka panjang, kebutuhan bernilai tinggi yang berguna di masa depan, tidak mendesak sekarang namun wajib direncanakan. Lalu yang ketiga, kurang penting, keinginan sesaat yang tidak membahayakan hidup tetapi sering menggiurkan karena adanya kesempatan. Contohnya ganti gadget baru atau langganan premium. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi prioritas. Yang pertama, tingkat pendapatan.
Batas finansial yang menentukan cakupan kemampuan bayar seseorang atas kebutuhan dasarnya. Yang kedua ada lingkungan sosial, tekanan pergaulan dan gaya hidup komunitas sekitar yang dapat mendorong kebutuhan tersier. Lalu yang ketiga tanggungan keluarga mengubah drastis prioritas belanja dibanding kepala keluarga. Yang terakhir perkembangan waktu, kebutuhan yang berubah seiring usia atau situasi darurat yang mendesak muncul tanpa diduga. Manfaat menentukan prioritas. Kebebasan finansial terencana menyusun prioritas membantu mengontrol hasrat berbelanja berlebihan. Anda akan lebih fokus mengalokasikan uang pada hal produktif seperti mencegah jeratan utang konsumtif tak berujung, lalu meningkatkan kapasitas menabung untuk masa depan. Ada alur penyusunan skala prioritas. Yang pertama di alur penyusunan skala prioritas ada 4 bagian. Pertama catat kebutuhan tersendiri itu tuliskan semua daftar rencana pengeluaran bulanan secara objektif. Lalu klasifikasi kelompok menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Yang ketiga ada susunan urutan pos pengeluaran berdasarkan tingkat urgensi mendesak. Dan yang terakhir 4 alokasi dan evaluasi. Tentukan nominal anggaran dan penyesuaian berkala. Lalu ada aturan ideal alokasi metode 50/30/20. Metode 50%, 30%, 20% itu 50%-nya kebutuhan pokok seperti makan, sewa tempat, tagihan dan transportasi lainnya. Lalu 30% itu keinginan dan gaya hidup seperti nonton, makan di luar, belanja baju tambahan. Terus yang 20% ada masa depan seperti tabungan, investasi, lalu cicilan utang esensial. Pertama, gunakan 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok separuh dari total uang yang Anda miliki. Kita terima di yang warna biru itu kebutuhan pokok. Oke, sebelum itu mari kita gunakan formula legendaris yang dinamakan metode 50/30/20. Pertama, gunakan 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok separuh dari total uang yang Anda miliki atau terima wajib diamankan untuk pos pokok tadi seperti makan bulanan, tagihan rutin, sewa tempat atau ongkos transportasi. Lalu yang kedua, alokasikan maksimal 30% untuk keinginan. Ingat, kita pelit, Anda tetap boleh bersenang-senang nonton bioskop atau menyalurkan hobi asal anggarannya dibatasi maksimal 30%, tidak boleh lebih. Dan poin ketiga menjadi penentu masa depan adalah 20%. Untuk tabungan investasi begitu
uang di akhir bulan untuk menabung karena faktanya uang tersebut tidak akan pernah bersisa jika tidak dipotong di awal. Lalu ada studi kasus perbandingan prioritas. Kategori kebutuhan ada primer, mendesak, sekunder penting, tersier, keinginan, dan yang terakhir masa depan. Ini ada studi kasus perbandingan prioritas. Kategori kebutuhan yaitu primer, bagi pelajar buku cetak, kuota belajar, atau ongkos transportasi. Lalu untuk pekerja mandiri, uang kos, atau kontrakan, bahan pokok bulanan, dan utilitas lainnya. Lalu ada sekunder bagi pelajar, sepatu sekolah yang layak dan alat tulis pendukung lainnya. Untuk pekerja, asuransi kesehatan dasar, serta pakaian kerja formal. Lalu ada kategori tersier bagi pelajar atau mahasiswa, langganan akun game atau ganti HP model terbaru. Untuk pekerja mandiri seperti nongkrong akhir pekan dan liburan keluar kota rutin. Untuk masa depan bagi pelajar, tabungan dari uang jajan harian, dari pekerja mandiri yaitu investasi reksadana atau jaminan pensiun BPJS. Lalu ada kunci konsistensi pengambilan keputusan. Kita perlu menerapkan jeda berpikir sebelum transaksi. Hanya kan biasakan tanya pada diri kalian apakah saya akan butuh di esok hari. Jangan mengambil keputusan kunci konsistensi pengambilan keputusan. Ada yang bisa berikan beberapa jawabannya seperti yang pertama, terapkan jeda berpikir. Silakan. Sebelum transaksi tanyakan dulu apakah saya butuh ini untuk esok hari. Oke. Untuk kurangi diskusi. Seperti memastikan notifikasi e-commerce jika tidak ada rencana belanja penting. Disiplin pencatatan. Biasakan untuk mencatat pengeluaran harian hingga menjadi pola hidup otomatis. Oke, terima kasih jawabannya ya. Oke, selanjut. Di sini ada proyeksi disiplin finansial jangka panjang. Di sini ada jenjang tahunnya dari tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5. Dengan disiplin menerapkan skala prioritas, aset cair diproyeksikan bertumbuh eksponensial dalam rentang 5 tahun. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Lalu ada slide bagian terakhir yaitu proyeksi disiplin finansial jangka panjang. Ada mandiri finansial, mapan, tumbuh, mulai tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, dan tahun ke-5. Dengan disiplin menerapkan skala prioritas, aset cair diproyeksikan bertumbuh eksponensial dalam rentang 5 tahun. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Mungkin coba pertemuan hari ini sampai di sini. Ketemu kembali di pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.